Berita kriminal hari ini, ada dua gadis yang diruda paksa oleh 12 orang pria. Lalu ada berita tentang seorang santri yang tewas dikeroyok oleh 25 orang seniornya. Juga terakhir ada berita dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Tabalong. Seorang kakek tega mencabuli bocah di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Dan seperti biasa, semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo, apa kabar Sobat Bibos? Berjumpa lagi bersama saya Papa Roka dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Langsung saja kita ke berita pertama. Kembali terjadi kasus ruda paksa yang berawal dari kenalan di media sosial. Kali ini dua gadis yang masih berusia 14 tahun di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menjadi korban. Keduanya diruda paksa oleh 12 orang pria yang dikenalnya melalui media sosial. Bahkan satu korban mengalami pendarahan dan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi kronologi kejadian awalnya, saat itu salah satu pelaku berkenalan dengan salah seorang korban. Lalu mereka mengajak ketemuan. Korban kemudian mengajak temannya untuk menemaninya saat akan bertemu dengan pelaku di sebuah tempat. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, para pelaku pun mulai melancarkan aksinya. Salah seorang korban mengalami pelecehan seksual sebanyak 11 kali yang dilakukan 6 remaja pria tersebut secara bergiliran. Sementara gadis yang satunya disetubuhi 8 remaja pria sebanyak 19 kali di tempat yang sama secara bergilir. Akibat kejadian tersebut, salah seorang korban hingga mengalami pendarahan dan harus mendapatkan perawatan medis. Selain itu, keduanya juga mengalami trauma secara psikis. Namun akhirnya kepolisian resor atau Polres Kendari berhasil meringkus 8 tersangka, satu diantaranya masih di bawah umur. Namun keempat terduga pelaku lainnya masih buron dan dalam tahap pengejaran aparat kepolisian. Atas perbuatannya, 8 tersangka tersebut terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Kenapa sih selalu terjadi kasus-kasus yang bermula dari berkenalan di media sosial? Zaman sudah semakin berkembang, banyak kasus yang sudah terjadi. Kenapa masih saja ada orang yang dengan mudahnya tertipu sampai kejadian kayak tadi? Jadi lebih kepada himbauan ya buat teman-teman, khususnya perempuan, agar lebih berhati-hati. Apalagi media sosial, kita tidak tahu karakter orang seperti apa, niat orang seperti apa. Jadi agak lebih berhati-hati ke depannya lah. Dan berita tadi mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita ke depannya agar tidak lagi kejadian seperti kasus tadi. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Kutip dari tribunsultra.com, peristiwa tersebut terjadi di Gunung Merah, Desa Boro-Boro, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Kedua korban masing-masing berusia 14 tahun, warga Kabupaten Konawe Selatan. Salah seorang korban mengalami pelecehan seksual sebanyak 11 kali yang dilakukan 6 remaja pria tersebut secara bergilir. Sementara gadis yang satunya disetubuhi 8 remaja pria sebanyak 19 kali di tempat yang sama secara bergilir pula. Kepolisian Resor atau Polres Kendari berhasil meringkus 8 tersangka, satu diantaranya masih di bawah umur. Kedelapan tersangka tersebut yakni berinisial I, RF,
SJ, MW, MM, R yang masing-masing berusia 19 tahun dan A 17 tahun, kemudian AA 18 tahun. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kendari, Kompol Alwi mengatakan, keempat terduga pelaku lainnya masih buron dan dalam tahap pengejaran aparat kepolisian. Alwi kemudian menjelaskan kronologi kejadian yang dialami dua gadis di bawah umur tersebut. Saat itu AA berkenalan dengan salah seorang korban lewat media sosial dan mengajak bertemu pada September 2021. Korban kemudian mengajak temannya untuk menemui AA di Gunung Merah, Desa Boro-Boro. Di Gunung Merah tersebut, para tersangka menyetubuhi kedua korban secara bergantian. Perbuatan tak senonoh tersebut dilakukan belasan kali dari bulan September hingga Oktober 2021. Akibat kejadian tersebut, salah seorang korban hingga mengalami pendarahan dan harus mendapatkan perawatan medis. Selain itu, keduanya juga mengalami trauma secara psikis. Atas perbuatannya, 8 tersangka terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Berita kedua, ada seorang santri yang masih berusia 15 tahun di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo tewas. Dikeroyok seniornya hingga tewas. Berita kedua, ada seorang santri yang masih berusia 15 tahun di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo tewas dikeroyok seniornya. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam kemarin. Atas aksi pengeroyokan tersebut, 25 orang yang merupakan senior korban kini ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan 25 tersangka tersebut setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap puluhan saksi. Para pelaku yang merupakan senior korban tersebut diketahui masih di bawah umur. Selain korban meninggal, ada 4 korban lain yang mengalami luka akibat dikeroyok kakak seniornya. Korban yang mengalami luka pun harus dirawat di Rumah Sakit Unit Daerah Sidoarjo. Kenapa sih zaman sekarang masih pakai senioritas? Nggak di universitas, tidak di tempat kerja, bahkan di pondok pesantren pun kok makai senioritas. Apa karena orang lama lalu bisa berbuat seenaknya? Apa karena merasa orang senior, orang lama bisa... Curhat, Bang. Iya sih. Di tempat kerja saya seniornya kayak... Dilansir Kompas.com, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro saat dikonfirmasi pada Rabu 10 November 2021 memberikan keterangan. Pihak penyidik Polresta Sidoarjo diinformasikan telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Korban dalam insiden ini diketahui berinisial MZ 15 tahun. 25 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka karena telah menghabisi nyawa orang lain ini masih berstatus anak-anak. Pihaknya tak bisa mengungkap satu persatu identitas pelaku yang menewaskan MZ. Pelaku yang merupakan senior korban tersebut diketahui masih di bawah umur. Selain korban meninggal, ada 4 korban lain yang mengalami luka. Di antaranya adalah Evi 15 tahun, AN 14 tahun, KS 15 tahun, dan RD 15 tahun mengalami luka akibat dikeroyok kakak seniornya. Korban yang mengalami luka pun harus dirawat di RSUD Sidoarjo. Berita terakhir kali ini dari benua kita sendiri, yaitu Kalimantan Selatan. Setelah sebelumnya banyak yang ngomong, berita kriminal tempat orang terus yang dibawain, kok di tempatnya sendiri nggak dibawain. Nah, ini kami akan membawakan berita dari tempat kami sendiri. Seorang kakek yang masih berusia 71 tahun di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah diamankan petugas Satreskrim Polres Tabalong atas kasus pencabulan terhadap bocah yang masih di bawah umur. Pelaku yang merupakan warga Kecamatan Jaro itu ditangkap pada Selasa siang di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap pelaku diduga telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali terhadap korban yang masih berusia 13 tahun
dan masih tetangganya sendiri. Menurut informasi yang didapat, ulah keji pelaku yang sudah lanjut usia itu terungkap berdasarkan laporan polisi pada Selasa 3 November lalu di Polres Tabalong. Laporan tersebut disampaikan orang tua korban setelah mengetahui kejadian yang telah menimpa anaknya. Kapolres Tabalong AKBP Riza Mutakin melalui Kasih Humas Polres Tabalong Ibtu Mujiano membenarkan petugas Satreskrim Polres Tabalong menangkap pelaku. Diduga pelaku bersetubuhan terhadap anak di bawah umur itu dalam penangkapan terhadap pelaku. Petugas juga menyita barang bukti berupa 2 lembar celana rok serta 2 lembar baju kaos berbagai macam motif. Kayak orang jualan. Oke. Disebutkannya lagi, kronologis kejadian berawal dari korban yang sering main ke rumah pelaku dengan tujuan berteman dengan cucu dari si pelaku. Namun pada saat kejadian, kondisi di rumah pelaku saat itu sedang sepi karena istri dan cucu si pelaku sedang tidak ada di rumah. Memanfaatkan situasi, si kakek tadi memulai aksinya dengan mengajak korban makan siang. Modus semua buaya kayaknya ngajak makan dulu baru. Nah, selanjutnya saat korban hendak pulang, pelaku malah menarik tangan korban lalu menguncinya dalam rumah dan menarik korban ke kamar lalu mencoba menyetubuhi korban. Korban sempat berusaha menolak dan meminta tolong, namun pelaku terus memaksa dan mengancam. Setelah kejadian itu, korban sempat depresi namun takut melapor kepada orang tuanya. Korban juga merasakan sakit pada perutnya, akhirnya dia pun mulai bercerita kepada temannya. Selanjutnya, teman korban inilah yang kemudian memberitahukan permasalahan tersebut kepada orang tua korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Berita tersebut mengingatkan saya kepada sebuah pepatah, tua-tua keladi, makin tua kaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook di Pos Online dan Instagram @banjarmasinpos. Dan seperti biasa saya pamit mundur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.